Muhammadiyah misalkan ketika sering dikonstruksi oleh sebagian kecil umat Wahabi misalkan, dan Wahabi itu identik keras dan ancaman yang sekarang kadang suka muncul juga begitu kan. Meneruskan tudingan serta klaim dusta para petinggi Wahabi Salafi yang merugikan nama besar organisasi Muhammadiyah, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah angkat bicara. Berdasarkan rilis resmi Pengurus Pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir dengan jelas, argumentatif, rasional membantah semua tudingan klaim dusta para petinggi Wahabi Salafi yang selama ini sangat merugikan terhadap nama besar organisasi Muhammadiyah. Berikut adalah ulasan selengkapnya. Dilansir dari pwmu.co, akhir-akhir ini organisasi Islam Muhammadiyah kerap kali dirugikan oleh ulah perbuatan para Wahabi Salafi Indonesia. Pasalnya, para petinggi Wahabi Salafi ini beserta jamaahnya selalu membuat gaduh dan kontroversial melalui fatwa-fatwanya yang menyimpang dari syariah Islam. Berbagai fatwa dan pernyataan kontroversial menyudutkan serta menyesatkan umat Islam dengan kedok Al-Quran dan As-Sunnah menjadi tontonan negatif masyarakat Indonesia. Bukan hanya bermanuver dengan penyesatan dan pembid'ahan, para dai Wahabi Salafi kerap kali menyerang berbagai tokoh ulama terpandang yang berbeda dengan mereka dengan label negatif keluar dari ajaran Islam. Lucunya, ketika kelompok Wahabi Salafi ini diluruskan oleh para ulama Indonesia, mereka berdalih sebagai bentuk pembenaran bahwa apa yang mereka perbuat sama halnya dengan yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah. Tentunya, hal semacam ini sangat merugikan terhadap organisasi besar Muhammadiyah yang selama ini menjunjung nilai-nilai tawasun, menghormati segala bentuk perbedaan. Maka, untuk menghindari fitnah Wahabi Salafi yang semakin menjadi-jadi ini, akhirnya Ketua Umum Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, angkat bicara. Melalui pernyataan resminya, Profesor Haidar Nasir secara tegas menolak semua klaim dusta para Wahabi Salafi yang selama ini menyamakan kelompoknya dengan paham Muhammadiyah. Dengan tegas, menggunakan narasi ilmiah, argumentatif, Profesor Haidar Nasir membeberkan semua fakta yang membedakan antara Muhammadiyah dengan Wahabi Salafi. Agar lebih jelas, berikut adalah pernyataan resmi Profesor Haidar Nasir. Dilansir dari pwmu.co, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan bahwa Muhammadiyah dan Wahabi tidak memiliki tautan sebagaimana anggapan sebagian kecil masyarakat Indonesia. Hal ini ditegaskan apabila menilik daftar kitab yang dimiliki atau yang sering dijadikan rujukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah, misalkan ketika sering dikonstruksi oleh sebagian kecil umat, Wahabi dan Wahabi itu identik keras dan ancaman yang sekarang kadang suka muncul juga, begitu kan? Sesungguhnya tidak punya tautan, tegasnya. Menurutnya, kitab-kitab atau karya karangan Muhammad bin Abdul Wahab nyaris tidak dimiliki atau tidak masuk ke dalam daftar kitab yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Buku-buku yang dibaca Kiai Haji Ahmad Dahlan nyaris dalam daftar. Menurut Kiai Haji yang paling dekat dengan beliau, itu tidak terdaftar kitab tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab. Justru yang paling kuat itu bisalah tauhidnya Abdu dan kitab imamnya Ibnu Taimiyah yang perspektif sangat mendalam dan luas, terang Haidar Nasir. Haidar menilai kekuatan budaya dalam diri Muhammadiyah sebenarnya kuat, hanya saja berbeda dalam mengekspresikannya. Kekuatan budaya yang kuat tersebut tak lepas dari tempat berdirinya Muhammadiyah, yakni di Pusat Kebudayaan Jawa Tengah, Keraton Yogyakarta. Kemudian,
Kiai Dahlan, seperti juga Kiai Hasyim Asy'ari, biarpun lama bermukim di Makkah, seperti ikan di laut, tidak terpengaruh menjadi asin, begitu kira-kira. Dan ketika di Indonesia, bahkan Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah di pusat kebudayaan Jawa yang sinkretis. Dan dia tetap menjadi penghulu ketika menjadi Presiden Muhammadiyah. Sehingga dalam diri Muhammadiyah ini, kekuatan budaya juga kuat sebenarnya. Cuma ekspresinya yang berbeda, pungkasnya. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dalam acara seminar nasional memperingati 1 tahun wafatnya Kiai Haji Salahuddin Wahid yang diselenggarakan oleh Tebuireng Institute dengan tema Memadukan Keberagaman Bangsa Termajukan. Nah, konsep tajdid Muhammadiyah yang disebut sebagai puritan, purifikasi punya dimensi, justru kuat pada islah atau karakter reformis. Inilah yang disebut Carles Kulusman, mulai Kiai Haji Dahlan sebagai Islam liberal karena keislaman dan reformisnya, kata Haidar. Untuk itulah, Haidar meminta umat untuk memahami pentingnya perspektif sosiologi agar tidak mudah mengaitkan Muhammadiyah dengan Wahabi Salafi. Rujukan kitab sampai pada adopsi pemikiran tidak bersinggungan sedikit pun. Senada dengan penjelasan Profesor Haidar Nasir, penulis buku Muhammadiyah Berkemajuan, Ahmad Najib Burhani PhD, membantah jika Muhammadiyah adalah gerakan Wahabi Salafi. Muhammadiyah bukan gerakan Wahabi, sebab di Wahabi tidak ada organisasi perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Sementara Muhammadiyah punya Aisyah, kata Burhani di acara pelatihan tata kelola organisasi yang diadakan oleh Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik di Auditorium Universitas Muhammadiyah Gresik. Soal Muhammadiyah sebagai gerakan modernis, Burhani mengatakan karena gerakan yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mempunyai misi yang ditunjukkan dengan feeding, sosial menyantuni yang lemah, pendidikan pembaharuan pemikiran Islam, serta kesehatan dan rumah sakit. Burhani juga menjelaskan identitas Islam berkemajuan yang kini jadi tagline Muhammadiyah. Muhammadiyah siap berkompetensi dengan peradaban dunia yang kosmopolitan. Tegas Ahmad Najib Burhani. Muhammadiyah misalkan ketika sering dikonstruksi oleh sebagian kecil umat Wahabi misalkan, dan Wahabi itu identik keras dan ancaman yang sekarang kadang suka muncul juga begitu kan. Sesungguhnya tidak punya tautan sebagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pada Wahabiyah. Buku-buku kitab-kitab yang dibaca Kiai Dahlan nyaris dalam daftar menurut Kiai Haji Hajid yang paling dekat dengan beliau itu tidak terdaftar Kitabut Tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab. Justru yang paling kuat itu Risalatut Tauhidnya Abduh dan Kitabul Imannya Ibnu Taimiyah yang perspektifnya sangat mendalam dan luas gitu ya. Jadi kemudian Kiai Dahlan seperti juga Kiai Hasyim Asy'ari biarpun lama bermukim di Mekah ya seperti ikan di laut tidak terpengaruh menjadi asin gitu kira-kira. Jadi dan ketika di Indonesia bahkan Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah di pusat kebudayaan Jawa yang sinkretis kira-kira gitu. Dan dia tetap menjadi penghulu ketika dia menjadi Presiden Muhammadiyah. Sehingga dalam diri Muhammadiyah ini kekuatan budaya juga kuat sebenarnya, cuman ekspresinya aja yang beda gitu ya. Semoga melalui penjelasan ini umat Islam Indonesia sadar akan bahaya Wahabi Salafi. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.